Mari kita lihat bersama kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal yang ketiga ada ayat yang terkenal, ayat 11. Saya akan baca ayat sampai dengan ayat 15. Pengkhotbah pasal 3, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15. Oke, firman Tuhan berbunyi demikian. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka. Orang dapat dan segala jerih payahnya itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Ia tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Amin. Puji Tuhan, teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya senang sekali sedang merenungkan kitab Pengkhotbah. Mulai kemarin bulan Agustus ini dari tanggal 1, terus kembali membaca kitab Pengkhotbah. Saya percaya teman-teman semua kenal kitab ini. Menarik sekali untuk kita teliti, kita belajar. Semua kita mengetahui kalau semua orang sepakat bahwa Pengkhotbah ini ditulis oleh Raja Salomo, maka ini saya boleh katakan begini, kalau kita membaca kitab Pengkhotbah dan melihat semua pencapaian, semua prestasi, semua hal yang pernah dicapai oleh Raja Salomo, rasanya teman-teman yang kekasih dalam Tuhan, tidak ada manusia di bawah kolong langit ini yang bisa mencapai, memenuhi apa yang dicapai oleh Raja Salomo. Saya coba-coba lihat kekayaannya, siapa ini? Bosnya Tesla ini, yang sekarang nomor 1 terkaya di dunia ini. Ya, Tesla, kemudian Jeff Bezos dari Amazon, kemudian Bill Gates dari Microsoft, ya, kita lihat semuanya, Warren Buffett, Carlos Slim, ini orang-orang orang 5 terkaya di dunia sekarang ini, ya. Kalau kita hitung-hitung dengan kekayaannya Salomo, luar biasa. Masih ada yang belum mendapatkannya, ya. Masih ada yang belum dapatkan. Saya membaca di dalam Pengkhotbah pasal yang kedua, semua prestasi yang telah dicapai oleh Raja Salomo dahsyat sekali, ya. Bahkan kita tahu istananya terbangun dari emas dan lain sebagainya. Oke, jadi kesimpulan saya, belum ada sampai sekarang orang yang bisa menyamai semua pencapaian yang didapat oleh Raja Salomo. Baik dalam hal kekayaan, hikmat, kepopuleran, terkenal, ya, dan semua yang dihasilkannya. Tapi di kitab Pengkhotbah, kata yang paling banyak muncul itu sia-sia. Ya, saya lihat di grup WA kami, teman-teman, ada baru-baru ini satu pengusaha yang luar biasa. Dia mungkin mirip-mirip seperti Khomeini dia. Ya. Jadi dia memberikan sumbangan itu miliaran kepada gereja setiap bulan, ya. Setiap bulan dia mengeluarkan miliaran. Masih sangat muda, ya, masih sangat muda sekali. Tapi baru-baru ini kasihan. Ya. Dia, ya, mungkin Khomeini belum berani beli jet pribadi, dia sudah punya jet pribadi, ada beberapa. Kemudian dia punya apartemen di Jakarta, di lantai atasnya itu dia punya helipad, dia pakai helipad juga, ya. Itu dia. Tapi saya yang baru-baru ini, meninggal. Saya bilang, kasihan nih, dia kekayaan ini, minta ampun banyak begitu. Oke.
Kemudian teman-teman yang kekasih dalam Tuhan, saya melihat dengan pandemi yang terjadi ini luar biasa. Segala sesuatu sudah menjadi rasanya tidak berguna lagi ya. Rasanya tidak berguna lagi. Sekarang vaksin, kemudian apalagi vitamin, apalagi dan sejenisnya itu yang sekarang menjadi apa ya? Primadona, sekarang menjadi primadona. Nah, saya hubungkan dengan catatan dari kitab pengkhotbah. Jadi teman-teman, hari ini memang saya bicara tentang perspektif ya. Saya selalu bicara tentang hal ini. Cara kita memandang kehidupan itu penting sekali ya. Cara kita melihat segala persoalan yang kita hadapi, tantangan hidup yang kita hadapi, kekurangan yang kita alami, sakit yang kita alami, segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita, itu cara kita melihat yang akan sangat mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi sukacita kita, mempengaruhi damai sejahtera kita, apalagi ya, segala sesuatu di sekitar kehidupan kita. Nah, mari kita lihat sekarang dari sisi pengkhotbah. Nah, teman-teman kalau lihat dalam bacaan kita yang tadi, ayat kan di sana kalau teman-teman baca, pengkhotbah beberapa kali mengulang kata ini. Aku tahu, ya, dia selalu ulang kata-kata pada si berdasarkan ada itu didapat dengan akademik belajar, ya, itu dia. Tetapi ada juga pengetahuan yang didapat melalui pengalaman. Nah, rupanya pengkhotbah ini dia mengamati kehidupan dan dia mendapatkan sebuah informasi, pengetahuan tentang kehidupan itu. Ya. Nah, jadi teman-teman yang kekasih, saya pikir mengetahui sesuatu itu penting sekali. Mengetahui, ya. Jadi kadang-kadang orang pikir ya sudah kita jalani saja, kita lakukan saja. Tetapi ternyata mengetahui sesuatu itu sangat penting dalam kehidupan kita semua. Nah, apa yang perlu kita ketahui? Nah, di sini kalau kita baca, teman-teman, di pasal 3 ini kita melihat memang pengkhotbah sedang bicara tentang time limit ya, kalau kita lihat di sini. Jadi kita perlu mengetahui apa yang perlu kita ketahui. Ini dia, bahwa ternyata segala sesuatu ini terbatas. Nah, ini yang kita perlu ketahui, ya. Aku tahu. Jadi pengetahuan yang dikejar, yang diketahui oleh si penulis adalah segala sesuatu itu terbatas. Kita lihat, makanya dikatakan segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi ternyata segala sesuatu itu ada limitnya, ada batasnya. Saya suka dengan hal itu, sehingga pengkhotbah memberikan dorongan di sini, karena segala sesuatu itu ada limitnya, ada batasnya, maka kita didorong untuk menikmati kehidupan kita. Ya, saya senang dengan cara pandang ini dari kitab pengkhotbah. Segala sesuatu terbatas, orang kaya ada batasnya juga, orang miskin juga ada batasnya juga. Ya, jadi semuanya ada limitnya. Kadang-kadang orang tidak memahami hal ini. Nah, ini yang membuat banyak orang bisa kecewa dalam hidup ini. Dia tidak tahu bahwa segala sesuatu ini ada batasnya. Suami istri punya kemampuan-kemampuan yang terbatas. Anak-anak punya kemampuan yang terbatas. Orang-orang di sekitar kita ada punya kemampuan yang terbatas. Nah, ini memang perlu kita pahami. Saya tidak bisa memenuhi semua ekspektasi istri saya. Saya tidak bisa memenuhi semua ekspektasi anak-anak saya karena saya memiliki limit. Ya. Demikian juga orang-orang di sekitar kita tidak bisa memenuhi semua harapan kita. Karena saya melihat banyak orang kecewa dengan temannya, dengan sahabatnya. Waduh, saya pikir dia harus begini, saya pikir dia harus berbuat begini, tapi yang terjadi begini. Orang tidak mengetahui bahwa orang-orang di sekitar kita memiliki limit, memiliki batas. Nah, ketika kita mengetahui hal ini, kita menjadi enjoy, kita menikmati kehidupan kita. Saya melihat ada banyak orang stres, banyak orang putus asa,
Karena harapan-harapan mereka tidak terpenuhi. Mereka tidak tahu bahwa segala sesuatu itu ada limitnya. Jadi ketika kita mengetahui hal ini, saya percaya kita akan menikmati kehidupan kita. Ya, jadi teman-teman yang kekasih dalam Tuhan, jangan lupakan itu. Anda dan saya, di sekitar kita ada orang-orang yang punya limit, kekayaan punya limit, kesuksesan punya limit, semuanya ada batasnya. Jadi, ya, nikmatilah, ya. Jadi jangan mudah kecewa, jangan mudah putus asa dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, demikian juga orang-orang di sekitar kita perlu memahami keberadaan kita, bahwa kita juga ada limitnya, ya, ada batasnya.